Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Sagittarius. Baik, tema kita kali ini adalah tentang cinta. Bagaimana situasi dan kondisi dirinya atau dirimu yang menelan rasa rindu sendiri. Wah, ini bicara tentang cinta tetapi menelan rasa rindu sendiri nih. Gimana nih ya? Karena saya merasakan energinya tentang patah hati ataupun belum mengungkapkan ataupun karena gengsi ya. Bagaimana nanti lebih lengkapnya kita lihat dari koneksi energi dari kartu tarot. Oke, tetapi seperti biasa jangan lupa di like, komen, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya baik karir, keuangan, percintaan ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist, semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, berikan energimu, bicara tentang cinta. Apa yang terjadi ya? Menelan rindu ya, berikan energimu sambil fokus pada kartu sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi dari dirimu di mana tentang kerinduan. Sudah ada satu kartu yang keluar. Kita lihat lagi. Oke. Di sini ada Six of Pentacles. Wow, dia berharap kamu menerima cintanya. Ini karena bicara tentang cinta ya. Dia ingin memberikan hatinya kepadamu. Apakah kamu siap untuk menerimanya? Apakah kamu ingin menerimanya ataukah malah mengabaikan? Di sini juga kalau kita bicara tentang hubungan di mana mungkin sudah bersama, mungkin lagi bentrok ya, lagi ribut mungkin saat ini. Ini energinya bisa kamu yang marah atau dirinya yang marah sama kamu. Kamu menyesuaikan saja ya. Dimana ingin datang minta maaf, ingin kembali seperti dulu, tetapi kamu mau tidak ya. Tetapi memang ini orang ini saya lihat ini gengsinya tinggi ya, untuk minta maaf nih susah ya. Tapi sebenarnya dalam hatinya dia tahu saya salah, mau minta maaf gitu. Tetapi untuk mengungkapkan tuh kayak macam aduh gimana ya, ujung-ujungnya nanti dia marah balik, ujung-ujungnya nanti saya dihakimi, ujung-ujungnya nanti saya dibilang lemah. Nah ini dia bertanya-bertanya di hatinya gitu kan, karena harga dirinya begitu tinggi, tetapi dia tahu bahwa apa yang dia harus lakukan itu salah. Dan taruhannya adalah kamu, dimana ya dia harus apa dibilangnya di sini, melepaskan, karena ya mungkin kamu juga sudah tidak terkoneksi dengan dirinya yang toksik ya. Dia ingin datang kepadamu ya. Dia pura-pura pergi, tapi sebenarnya dia ingin kamu tuh datang menjemputnya, lari mengejarnya. Nih dia balik ke belakang ya, lihat ke belakang. Kamu ada nggak ngejar-ngejar aku? Ternyata enggak ya. Dengan dirinya yang sombong, dengan dirinya yang angkuh ya. Kamu dia kayak macam pasti nanti dia datang ngemis-ngemis cinta kepada aku. Ternyata enggak ya. Dan akhirnya dia merasa bahwa kok saya sepi sendiri. Dia kadang berpikir, oke lah ya nanti em, bisa saya bisa dapatkan penggantimu ya. Saya punya duit kok, saya ganteng kok, saya cantik kok, saya seksi kok. Ini versi dia, pemikiran dia ya.
Tapi ternyata kamu tidak bisa tergantikan oleh siapapun juga. Wah. Jadi di sini orang ini super pede ya. Dia masih mungkin ya sekarang dia masih ganteng, masih cantik, seksi ya. Jadi itu yang dia bangga-banggakan. Kaya pula ya. Tetapi pada saat sekarang ya dia tahu bahwa kamu tidak tergantikan, di mana orang-orang yang datang mungkin tidak setulus dirimu. Ya. Tidak setulus dirimu. Dia inginkan kamu hadir di hidupnya lagi, tetapi kamu sudah membatasi diri, menghapus akses ya, entah kamu blokir ataupun sudah nggak mau lagi angkat teleponnya ya. Pokoknya intinya atau kamu ganti nomor ya. Nah ini jadi dalam hubungan bikin stres, dalam hubungan bikin pusing ya. Dan kamu tidak mau itu terjadi lagi dan akhirnya kamu memilih untuk lebih tenangkan diri. Jadi cinta yang begitu rumit, cinta yang begitu dramatis, cinta yang begitu memakan energi, kamu cut dari hidupmu. Walaupun memang kamu cinta, walaupun memang kamu sayang. Tetapi kalau pola pikir dirinya tidak bisa dirubah, kamu menderita terus. Nah ini kamu merasa bahwa diriku ini berharga. Diriku ini pantas untuk dicintai, disayangi, dihormati. Bukan seenak jidat kamu mau bicara seenaknya, memperlakukan diriku seenaknya. Nah ini kamu memberikan batasan. Ya, dan akhirnya dirimu itu dibilangnya nggak bisa dia lupa, walaupun mungkin dia merasa biasa aja kok kamu. Dimana pada saat kamu sudah bahagia, dimana pada saat kamu sudah enjoy ya, dia datang kembali ke kamu, tapi kamu sudah kayak nggak pernah macam wow gitu, kamu diam aja tuh, bahkan pergi cuek dari dirinya gitu, seolah-olah dia merasa bahwa dulu kan kamu cinta aku mati gitu ya, cinta mati sama diriku gitu. Kok sekarang dia berubah, ada yang lain nggak? Dan dia merasa terintimidasi karena mungkin kamu sudah mempunyai penggantinya, ataupun mungkin kondisinya kamu sudah lebih bahagia tanpanya, walaupun sendiri. Karena kamu sudah punya banyak duit, kamu sudah punya semua yang kamu inginkan. Dan kalaupun mungkin kamu sekarang single parent, kamu bisa membesarkan anakmu dengan baik. Dirinya yang miskin, sudah rentah ya, karena dulu mungkin dia bangga-banggakan, sekarang kulitnya udah keriput ya, dia bodinya udah nggak jelas ya, ataupun mungkin kondisinya udah sakit-sakitan. Nah ini kondisi saat ini ya, dia menyesal atas perbuatannya di masa lalu. Sampai tidur pun dia ingat ya, padahal dia mau lupa, tapi pada saat dia bangun wah, keingat kamu lagi gitu. Seolah-olah keberhasilanmu, seolah-olah kesuksesanmu itu menampar dirinya, dimana dia tidak mau lihat kamu lebih dari dirinya, dan semesta mengangkatmu. Dan itu yang menjadi tamparan dirinya, yang mana sampai dia nggak bisa tidur, selalu memikirkanmu, seolah-olah dia tuh tidak suka kamu lebih dari dia, lebih dari suksesnya dia, atau lebih bahagia dari dirinya. Nah ini jadi sampai kamu terbawa mimpi juga ya, seolah-olah pikiran alam bawah sadarnya bekerja untuk tetap terkoneksi dengan dirimu, tapi kamu sudah tidak mau dengan dirinya, kamu sudah tidak mau lagi terkoneksi dengan dirinya ya. Nah itu jadi ada beberapa yang saya lihat di sini mungkin juga sudah pakai cara pihak ketiga untuk meyakinkanmu bahwa dirinya ingin kembali, tapi kamu nggak mau. Jadi dia juga tahu bahwa sinyal-sinyal bahwa kamu sudah tidak mau kamu tidak menginginkanku lagi. Nah itu, dia ingin lebih dari dirimu. Contohnya dia playing victim ya, supaya tetap dirinya up gitu kan. Dia hasut orang, hasut temanmu, hasut keluargamu, hasut siapa yang dekat dengan kamu, supaya kamu itu tidak bisa naik, tidak bisa bahagia. Tetapi tanpa mereka pun kamu bisa bahagia dengan sendiri gitu. Ibaratkan gini, macam contoh dia jelek-jelekan kamu di temanmu ya, dimana ya itu seolah-olah kamu yang menjelek-jelekan dia, cerita gitu ya, padahal sebenarnya dia yang jelek-jelekan. Tapi ujung-ujungnya temanmu ada yang percaya, ada yang tidak, tetapi mereka tidak termakan isu, tidak termakan, nggak terlalu mau fokus pada dirinya, lebih mereka malah ada yang lebih percaya kamu gitu. Dan ini dia marah, kenapa saya tidak dipercaya, padahal seolah-olah saya ini sudah kamu ibaratkan saya ini sudah berusaha untuk ngompor-ngomporin supaya kalian itu bertengkar, tapi malah mereka nggak percaya. Nah ini ada beberapa yang
betul-betul ya orang tulus ya, mungkin sahabat-sahabatmu yang memang betul mengenal kamu ya, entah kamu mau bicara benar, entah dia bicara benar, entah dia bicara bohong tentangmu, yang mana menyudutkan dia nggak percaya ya, karena temanmu lebih tahu siapa dirimu ketimbang nih orang yang baru dia kenal, yang mengompor-ngompori, menghasut-hasut dan mau menghancurkan hubungan pertemanan kalian. Nah ini ya, jadi pasangan toksik ini memang mau sekali kamu apa dibilangnya hancur, tetapi kamu tidak hancur ya. Jadi dia tambah marah karena pembalasan dendam yang elegan adalah keberhasilan. Tuh dia masih memperhatikanmu dari kejauhan walaupun kamu sudah tidak peduli padanya. Ya, jadi hati-hati, ada mantan-mantanmu yang tidak bisa tidur karenamu, karena memang rasa bersalahnya, ya, dan tidak mau kamu juga lebih dari dirinya. Dia masih memantaumu, keadaanmu bagaimana, dan pada saat kamu tersiksa itu dia senang sekali, ya. Dimana kebahagiaannya adalah melihatmu hancur, dimana kebahagiaannya melihatmu dirimu tidak bahagia, ataupun mungkin kamu mengemis-mengemis cinta ya. Jadi ada beberapa juga yang saya lihat ya, mungkin kamu dekat dengan seseorang, dia pergi ngompor-ngomporin seseorang itu agar hubungan kalian yang baru itu remuk itu artinya kandas gitu ya. Dia senang karena dia tidak mau posisinya tergantikan, seolah-olah kamu tidak akan bisa mendapatkan orang sepertiku, padahal dia tahu dia ngapain mau ada apanya gitu, mau diperhatikan, mau dipertahankan gitu, tapi dia tidak mau juga tempatnya diambil orang, seolah-olah kayak pokoknya kamu sendiri aja, pokoknya kamu tidak boleh happy, pokoknya kamu begitu aja. Nah itu, jadi dia senang, dimana dia warawiri, pergi gonta-ganti pasangan, sedangkan kamu dia maunya nggak ada yang mau sama kamu gitu. Jadi nanti dia bilang bagaimana orang mau sama dia, kelakuannya sih toksik, padahal ya memang mungkin karena kamu ingin sendiri, ataupun memang karena apa dibilangnya, dia kompor-komporin pas orang-orang supaya jangan dekatin kamu gitu, seolah-olah kamu itu orang toksik gitu. Nah ini, jadi hati-hati dengan pasangan-pasangan seperti gini atau orang-orang seperti gini, karena di sini juga pun bukan hanya pasangan ya, ada juga saingan kerja yang mereka tidak suka dengan dirimu atas pencapaianmu ini juga ya, dimana mungkin dia menghasut orang lain, klien atau pimpinan ya, tentang jelek-jelekan, tentang kekurangan kamu ya. Yang mungkin kamu pernah terlambat atau kamu pernah ada artinya ada aib kamu gitu ya, pokoknya intinya menjelek-jelekan kamu supaya orang melihat kamu tuh jelek gitu. Nah ini ya, jadi hati-hati dengan kondisi kedepannya, ataupun mungkin itu sudah terjadi ya, karena kedepannya nih banyak orang yang sirik, banyak orang yang tidak baik, tetapi ya itu, kamu tetap enjoy, tetap happy, tidak mau pusing ya, dan akhirnya mereka sendiri yang tambah emosi, tambah stres. Nah makanya kamu harus bisa mengontrol emosimu, jangan pernah mau menanggapi orang-orang yang salah, menanggapi orang-orang yang toksik. Nanti kamu bisa menjadi toksik untuk dirimu sendiri karena pikiranmu, dan bisa menjadi toksik untuk orang lain karena perlakuanmu atau dari ucapanmu. Nah ini hati-hati ya, jangan terbawa emosi, karena kalau emosi akan mendatangkan emosi lainnya, ataupun kamu emosi akhirnya keberuntunganmu tertunda, atau malah nggak beruntung, malah dapat sial karena emosi, kamu memancing energi negatif masuk dalam dirimu. Nah ini ya, jadi dirinya ini lagi memikirkanmu ya, tetapi yang negatif, dimana saya harus menghancurkanmu, saya tetap memantaumu supaya kamu tuh tidak bahagia, itu yang dia senang. Pokoknya kamu ribut dengan pasangan barumu, atau dengan keluargamu, dengan temanmu, dengan bosmu, atau kamu tidak punya kerjaan, kamu kiri, kamu melarat, kamu sakit-sakit, itu yang dia mau. Padahal sebenarnya itu yang terjadi pada dirinya, yang sudah terjadi pada dirinya, dimana dia mau juga kamu merasakan itu. Dimana mungkin sekarang dia lagi kere, dia mau kamu lebih kere dari dirinya. Dia sakit-sakitan, dia mau kamu lebih sakit-sakitan. Dimana kamu gak punya teman, yang mana sekarang dia gak punya teman. Dia mau seperti gitu. Dia tidak mau lihat kamu bahagia. Tapi ya itu, ada beberapa yang sudah tahu lingkungan toksik dan akhirnya pergi dari lingkungan itu. Contohnya, wah ini sudah gak bisa nih ya, dia sudah ngompor-ngomporin bos, ngompor-ngomporin teman-temanku, saya gak nyaman, ya sudah saya resign. Ada beberapa yang berpikir ya sudah saya resign toh, kamu gak percaya saya resign toh.
Nah ini ada beberapa yang akhirnya mengambil pekerjaan di rumah tanpa pergi kemana-mana, tapi menghasilkan duit. Nah ini ya, jadi saya merasakan bahwa energinya kamu tetap jauh lebih baik daripada dirinya. Tetapi ya itu, walaupun dia tidak maaf agak berisik ya suara kendaraan. Walaupun dirinya tidak ada di dekatmu, seolah-olah tidak memperhatikanmu, seolah-olah tidak dibilangnya tidak peduli padamu, sebenarnya dari jauh dia melihatmu, dia memantaumu ya. Dengan harapan ya kalaupun mungkin sekarang kamu mau memaafkannya ya dia datang gitu ya. Nah, tapi kalaupun tidak memaafkannya juga ya itu tadi dia marah dan kondisinya dia mau ngompor-ngomporin orang supaya kamu jatuh lagi gitu. Karena dia tidak mau, ibaratkan dia kayak macam, "Hah, cintaku ditolak, hah? Orang bagus begini kamu tolak gitu." Ya. Nah, ini ada beberapa seperti gitu yang mana dia tidak mau akan penolakan. Ya. Dan sengsaramu adalah kebahagiaannya. Karena kamu menolaknya, karena kamu tidak menginginkannya. Nah ini ya, jadi hati-hati dengan orang yang senyum manis, belum tentu hatinya manis ya. Jadi pilihlah bibit-bibit bobot orang-orang yang masuk dalam hidupmu, baik pertemanan ataupun persaudaraan juga, ataupun dari sisi pasangan. Jangan asal comot-comot. Ingat bibit bobot itu penting, dan orang-orang tua dulu juga sudah seperti gitu. Cuman terkadang anak-anak zaman sekarang melihat dari yang penting nyaman. Ya nyaman hari ini, besok gimana? Karena luka batin tuh ada di dalam, bukan dari luar. Yang kamu lihat itu cuma dari luar, senyum manis, padahal dalamnya tidak. Bisa kamu dalam kondisi tekanan mental kalau kamu tidak siap dengan orang-orang yang beracun ya. Jadi itu yang saya lihat ya, di mana dirinya masih memantaumu ya, tetapi memang memantau nih betul-betul pantau-pantau yang bagaimana caranya supaya menjatuhkanmu, karena kamu menolaknya, karena gengsinya juga ya. Dan mau kamu yang datang ke dia mengemis cinta padanya, itu yang dia mau ya. Padahal dia yang butuh, dia yang mau ya, seolah-olah wah dia sudah kaya nih, tapi bagaimana ya caranya supaya dia yang datang memohon cinta untuk rujuk kembali. Karena gengsinya tinggi, dia mau disanjung, direngek-rengek kayak anak kecil ya, untuk minta, seolah-olah kamu yang minta pengampunan dari dirinya, kamu yang ayo ya rayu-rayu lagi ya. Nah ini kamu terkoneksi dengan orang-orang childish juga ya, dan narcissistic personality disorder yang selalu merasa diri benar, selalu merasa diri paling hebat ya. Nah itu, jadi saya lihat di situ ya, di koneksi kamu dirinya yang masih memantaumu ya, dirinya masih memantaumu dari kejauhan, hanya bisa melihat sinyal-sinyal, dan ya dia tidak mau kamu bahagia. Bukan di sini energinya negatif saya bilang ya, tidak, tetapi lebih ke berjaga-jaga, karena ada orang toksik yang tidak mau kamu lebih dari dirinya yang lagi memantaumu saat ini. Jadi tetap bahagia, karena bahagia itu adalah elegan, di mana itu adalah balas dendam yang sangat cantik, sangat bagus ya, di mana adalah kamu lebih sukses dan lebih bahagia tanpanya. Tingkatkan energimu, gak usah terlalu mau pusing dengan dia, fokus saja dengan kebahagiaanmu, karena kebahagiaan dan kesuksesanmu itu adalah salah satu bentuk penderitaan untuknya. Jadi tetap harus sukses, tetap harus bahagia ya. Oke, itu yang bisa saya readingkan untukmu, di mana dirinya masih memantaumu sampai saat ini ya. Oke, semoga resonate. Ataupun kamu ya yang tidak suka dengan si A, si B, si C ya, sehingga masih memantaunya ya. Oke, semoga resonate ya. Kita lihat dari koneksi inisial zodiak dari dirinya yang terkoneksi denganmu. Oke, kita mulai dulu dari inisialnya. Dimana untuk inisial kamu terkoneksi dengan ada huruf S, huruf Y, huruf J, huruf U, E, K, A, I, H, N, L, V, X, B, C, P, M, Z,
T, dan O. Oke, semoga resonate. Dan untuk koneksi zodiaknya kita lihat di sini kamu terkoneksi dengan ada bintang Leo, ada Virgo, ada Cancer, Aquarius, Aries, Pisces, Scorpio, Libra, dan Gemini. Oke, semoga resonate juga. Kita lihat lagi lanjut untuk kota dan negara. Kota dan negara di sini mewakili contohnya kalau dia di Indonesia berarti kalau dia di kampung ya, berarti ya mewakili adalah kotanya, atau kabupaten mewakili kotanya ya. Ini entah apapun, dia kerja di kota itu atau tempat tinggal dia saat ini atau tempat kamu ketemu di kota itu ya, ataupun mungkin dia sukunya dari kota asal suku ya, ataupun mungkin kondisinya tempat merantau, tempat sekolah, tempat macam-macam ya. Kamu bisa menyesuaikan saja ya. Oke, kita ke kota. Baik, kota di sini kamu terkoneksi dengan kota Aceh, Gorontalo, Ambon, Samarinda, Mataram, Palangkaraya, Lampung, Padang, Banjarbaru, Jambi, Denpasar, Pangkal Pinang, Mamuju, Makassar, Jakarta, Semarang, Palu, Bandung, Kupang, Jayapura, Tanjung Pinang, licin ya, Yogyakarta, Medan, Manado, Seram, Palembang, Kendari, Pekanbaru, Sofifi, dan Surabaya. Oke, semoga resonate. Oke, dan untuk negara ya, kalau kamu terkoneksi dengan negara, entah negaranya, entah negara tempat kamu bertemu, ataupun dia merantau, kamu merantau, ataupun apapun ya, sekolah dan lain-lain, kamu bisa menyesuaikan saja. Oke, kita lihat untuk koneksi negara. Oke, untuk negara di sini kamu terkoneksi dengan Brazil, negara Brasil, China, India, Spanyol, Rusia, Korea, Malaysia, UK, Inggris, Thailand. Maaf agak berisik ya pagi-pagi. Ada Jerman, Austria, Filipina, Netherlands, Belanda, Maroko, Amerika, Denmark, Australia, Prancis, Italia, Turki, Kanada, Singapura, Meksiko, Argentina, Swiss, dan Jepang. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu, di mana dirinya yang saat ini masih memantaumu ya, dan tak bisa melupakanmu ya. Oke, jadi itu yang bisa saya readingkan untukmu. Semoga resonate dan bermanfaat, dan saya doakan semoga ke depan hidup kalian lebih bahagia, diberi cinta kasih, kelimpahan rezeki dan kesehatan. Terima kasih, saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye bye.